Yo guys, apa kabar semuanya? Balik lagi Stepian di channel Teknoza. Video kali ini kita akan bahas lagi sebuah smartphone dari Xiaomi Indonesia yang kebetulan jadi varian paling basicnya Xiaomi untuk generasi Redmi Note tahun 2021 ini. Nah, Redmi Note 10 ini fighting marketnya ada di kelas harga 2 juta sampai maksimal 2,5 juta. Sampai saat ini smartphone ini masih belum bisa disenggol sama smartphone lain kalau kita bicarain head to head secara spek to spek. Bahkan untuk kompetitor sebelah yang juga pakai nama Note 10. Xiaomi Redmi Note 10 ini pastinya bakal selalu saya masukin ke pilihan pertama kalau kalian pengen punya smartphone dengan maksimal harga 2,5 juta tapi punya spek dan fitur yang hampir-hampir all-rounded di semua sektor. Langsung aja, ini dia Xiaomi Redmi Note 10 User Experience. Jujur aja saya udah lama banget kangen sama dimensi smartphone kayak gini. Sebuah fisik smartphone yang tipis, ringan, tapi kokoh. Saya yakin banyak user yang juga bakal suka dan jadiin desain dari Redmi Note 10 sebagai alasan buat ngebeli smartphone ini. Backdoornya bikin saya lupa kalau ini tuh bukan kaca tapi plastik polikarbonat. Desain kamera belakangnya juga nambahin kesan mewah sekaligus jadi ciri khasnya Redmi Note 10 series dibandingin beberapa kompetitornya yang mulai seragam satu sama lain. Dengan berat cuma 178 gram, Redmi Note 10 ini bakal nyenengin banget buat dipakai sehari-hari, bahkan untuk operasi dengan satu tangan. Kayak misalnya unlocking fingerprint scanner lewat telunjuk di sebelah kiri. Saya udah nyobain sendiri kalau typing dengan satu tangan masih sangat-sangat mungkin dilakukan di Redmi Note 10 ini dengan sangat lancar. Karena Redmi Note 10 ini layarnya cukup responsif dan punya touch sampling rate di 240 Hz. Jadi waktu ngerespon sentuhan layarnya bisa lebih singkat. Dari hasil touchscreen tester hasilnya cukup bagus ya. Delay di pinggiran bezelnya lumayan tipis, nggak begitu terasa, nggak kayak di beberapa smartphone lain dengan harga yang sama. Sementara untuk entertainment, selain layar AMOLED yang udah support sama HDR10, Redmi Note 10 ini juga punya dual stereo speaker. Dan yang saya suka adalah speaker bagian atasnya terpisah dari earpiece, jadi keluaran suaranya bisa lebih balance antara speaker atas dan speaker bawah. Dapur pacu di Redmi Note 10 sebenarnya udah cukup powerful ya. Jauh lebih baik dibanding Helio G85 di Note 9 sebelumnya. Snapdragon 678 ini adalah versi upgrade dari 675 dengan peningkatan clock speed CPU 10% dan GPU 7%. Saat ini berjalan di ROM MIUI 12.0.4 yang seharusnya bakal dapat juga jatah naik ke MIUI 12.5 terbaru. Basisnya adalah Android 11 sejak open box dan bisa dapetin skor Antutu benchmark di 260 ribuan poin. Chipset Snapdragon 600 series belakangan ini pamornya emang agak redup ya. Kalah sama Snapdragon 700 series yang biasa dipakai untuk ukuran smartphone mid-range. Tapi kalau saya rasain sih secara performa udah cukup lah buat kelas harganya. Emang bukan tipikal smartphone untuk kebut-kebutan. Dipakai buat kebutuhan sehari-hari kayak browsing, chatting atau sosmed lancar-lancar aja walau RAM-nya cuma ada varian 4 GB. Ada sedikit catatan buat MIUI 12.0.4. Saya rasa masih ada beberapa bug yang bikin smartphone ini jadi kurang smooth. Misalnya pas pindah apps atau bermultitasking. Masih suka ada gejala stuttering, makanya penting banget untuk Redmi Note 10 ini agar segera dapat update ke MIUI 12.5. Karena di beberapa device Xiaomi yang udah update, performanya jadi terasa jauh lebih baik. Buat yang tanya performa gaming, kembali lagi smartphone ini cukup aja, bukan untuk gamers yang fokus pada performa gaming. Sebagian besar game HD populer bisa jalan dengan lancar, kecuali emang gamenya berkategori berat kayak Genshin Impact misalnya. Buat yang mau tahu lebih lengkapnya, performa gamingnya bisa ditonton di video khusus sesi gaming test yang udah pernah saya bikin. Cek aja di pojok kanan atas atau cek juga di bawah deskripsi video ini.
Oh ya, saya mau kasih tahu info dulu kalau kalian emang berminat sama Redmi Note 10 ini ataupun segala macam produk-produk smartphone dan IoT-nya Xiaomi Indonesia, kalian bisa beli lewat official store-nya Xiaomi Indonesia yang juga tersedia di aplikasi blibli.com. Belanja di blibli.com kita bisa dapetin fasilitas gratis ongkos kirim dan barang yang kita beli bisa dikirim dan sampai hanya dalam waktu 2 jam aja. Nggak perlu khawatir juga karena semua produk-produk yang dijual di sana dijamin 100% original dan tentunya bergaransi resmi dari Xiaomi Indonesia. Buat yang tanya-tanya ingin tukar tambah, di sini juga udah ada program tukar tambah smartphone Xiaomi dan kita juga bisa dapetin diskon langsung potongan harga Rp200.000. Plus kita juga punya kesempatan buat dapetin Xiaomi Redmi Note 10 ini secara cuma-cuma alias gratis. Oh iya, smartphone untuk tukar tambahnya nggak harus Xiaomi ya. Berlaku untuk semua smartphone lama kalian dari berbagai merek dan juga bisa dilakukan tukar tambah meskipun kondisinya lecet-lecet atau juga baret-baret. Tenang aja, pihak blibli.com tetap bakal kasih harga penawaran yang terbaik untuk smartphone tukar tambah kalian. Buat yang berminat bisa ngikutin program ini, tinggal install aja aplikasi blibli.com karena cepat dan juga mudah. Kalian tinggal ikutin aja petunjuk di aplikasinya. Dan kerennya lagi, sekarang udah ada fitur fasilitas gratis antar jemput. So kalian nggak perlu repot-repot keluar rumah, semuanya bisa dilakukan secara online di rumah aja dan mudah di aplikasi blibli.com. Buat yang berminat, langsung aja cek link pembelian yang udah saya taruh di deskripsi video di bawah. Oke, lanjut lagi videonya. Nah, kalau kita ngomongin soal daya tahan baterai, Redmi Note 10 ini juga bisa diandelin. Baterainya 5000 mAh dan karena chipsetnya juga bukan tipikal chipset yang terlalu ngebut, plus layar AMOLED-nya masih 60Hz. Ini tentu aja bikin konsumsi baterainya irit banget. Di posisi idle selama nyaris 12 jam cuma makan daya 3,6% aja. Kalaupun dipakai main game online rata-rata cuma ngabisin daya di 3-5% untuk 30 menitan gameplay. Sementara untuk screen on time yang saya catat bisa dapat 6 jaman dengan sisa baterai masih banyak di kisaran 40%. Intinya smartphone ini bisa dengan mudah ngelewatin satu hari cukup dengan satu kali charging. Sementara kecepatan charger bawaan 33 wattnya juga bisa dibilang cepat. Bisa isi full baterai dari 10% hanya dalam waktu 1,5 jam aja. Untuk di pemakaian saya di kelas harganya Redmi Note 10 ini punya 4 kamera yang cukup memuaskan. Meskipun di pemakaian kebanyakan orang dari 4 kameranya paling yang kepake cuma 2 aja. Kamera utama dan juga kamera ultra wide-nya. Tone warna kameranya cukup akurat dan natural kalau AI-nya kita matiin. Masih bisa dapetin detail yang cukup bagus meski kayak di kebanyakan smartphone mid-range. Dynamic range-nya biasa aja dan beda kualitas antara kamera ultra wide sama kamera utamanya kelihatan banget. Buat dapetin detail yang lebih tajam bisa pakai mode kamera 48 megapiksel dan kamera utamanya bisa melakukan digital zooming sampai 10 kali zoom. Kalau kamera selfie-nya buat saya biasa aja kayak standar kamera selfie di harga 2 jutaan. Lanjut untuk kamera di kondisi low light. Fitur night mode di Redmi Note 10 ini cukup aja ya. Nggak jelek tapi juga nggak terlalu spesial. Karena emang di segmen 2 jutaan ini beberapa smartphone lain udah mulai merata kualitas kameranya buat nangkep foto-foto dalam kondisi low light. Yang perlu jadi catatan adalah kamera ultrawide dan kamera selfie-nya nggak bisa dipakai di mode ini. Jadi ini tentu aja mengurangi sisi fleksibilitasnya. Semoga aja ke depan fitur night mode-nya bisa aktif lewat adanya update software. Oke, ini dia contoh hasil video recording kamera belakang Redmi Note 10 di resolusi Full HD 60 fps. Ya, ini di 60 fps. Oke, sementara kalau mau stabil kita bisa pakai di resolusi Full HD 30 fps karena dia ada bantuan dari IAS supaya nggak terlalu terasa goyangannya kalau lagi dipakai tangan aja untuk merekam ya, kayak gini kira-kira.
Jadi ini contoh video recording kamera depan Xiaomi Redmi Note 10 di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Ya, cukup terang sih, hasilnya cukup bagus. Ini kita lihat. Kesimpulannya, untuk pilihan smartphone di harga 2,5 juta sebenarnya semakin banyak. Apalagi kalau kita masukin smartphone rilisan tahun kemarin yang sekarang statusnya berstok lama ataupun berstatus second hand. Tapi kalau pilihan paling all-rounder, tentu aja Redmi Note 10 ini bakal jadi perhatian pertama. Sangat bisa diandelin untuk segala macam kebutuhan, baik ringan maupun berat untuk keperluan sehari-hari. Selama yaitu tadi, bukan untuk user yang condong ke gamers. Semoga juga update MIUI 12.5-nya bisa segera dirilis supaya beberapa bug yang masih suka muncul bisa diberesin dan pada akhirnya bisa lebih memaksimalkan performa smartphone ini. Oke, sekian dulu aja video kali ini. Makasih yang udah support dengan cara subscribe. Buat yang mau subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video gadget berikutnya. Saya Stepian, pamit.